Wow! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, welcome back to my channel, Dian Nova Arianti. Semoga teman-teman semuanya sehat-sehat ya, amin. Teman-teman, di video kali ini aku mau bikin cake yang enak pakai banget, lapis nanas, enak dan lembut. Mau tahu kan cara bikinnya? So, tonton terus ya videonya sampai selesai. Yang belum subscribe, please subscribe dulu ya. Jangan lupa tekan loncengnya juga agar kalian tidak ketinggalan video aku berikutnya. Terima kasih. Langkah pertama, aku mau bikin selai nanasnya dulu. Ini ada 3 buah nanas yang segar dan matang, ukuran sedang. Ini udah dicuci bersih dan dipotong-potong seperti ini. Lalu masukkan ke dalam blender. Beri sedikit air, jangan terlalu banyak, supaya untuk memudahkan blendernya aja. Lalu ini di blender sampai agak halus. Ini udah agak halus, matikan blendernya. Lalu siapkan wajan anti lengket, tuang nanas ke dalam wajan. Lalu ini dimasak sampai mendidih sambil terus diaduk. Ini dimasak di api sedang ya teman-teman. Kalau udah hangat seperti ini, masukkan 5 buah cengkeh, 1 sendok teh kayu manis bubuk. Lalu ini diaduk sampai merata. Lanjut dimasak sampai airnya menyusut. Nah teman-teman, kalau udah menyusut seperti ini, masukkan 200 gram gula pasir dan 1/4 sendok teh garam. Lalu ini mau aku berikan sedikit pewarna merah tua supaya warnanya itu lebih cantik. Lalu ini diaduk sampai merata, sambil terus dimasak sampai airnya ini menyusut lagi ya teman-teman. Kalau udah seperti ini udah matang ya teman-teman dan udah pas untuk selai lapis nanas. Jangan terlalu kering ya teman-teman. Nah ini selainya udah jadi ya teman-teman, cantik banget. Tadi udah aku tambahkan 2 sendok makan butter dan udah aku aduk. Atau kalau teman-teman mau juga boleh pakai margarin, boleh juga di skip ya teman-teman. Langkah berikutnya, siapkan wadah seperti ini. Lalu masukkan 200 gram margarin, aku mix dengan 100 gram butter. 290 gram gula halus, ini gulanya aku blender sendiri ya teman-teman. Ini di mixer hingga lembut dan berwarna putih pucat, kurang lebih 8-10 menit. Mixer dengan kecepatan yang paling tinggi ya teman-teman. Kalau udah putih pucat seperti ini, aku mau turunkan speednya menjadi yang paling rendah. Lalu aku mau masukkan 10 butir kuning telur, dimasukkan satu per satu. Lalu dijedakan 10 detik sambil di mixer. Lalu masukkan lagi 1 butir, jedakan lagi 10 detik. Lakukan ini sampai telurnya habis ya teman-teman. Ini tujuannya untuk menggantikan emulsifier atau SP supaya cake-nya lebih lembut. Kalau udah semua dimasukkan kuning telurnya, lalu tambahkan 1 sendok teh vanili bubuk, 50 gram atau setara 5 sendok makan susu bubuk. Mixer hingga merata dengan kecepatan yang paling rendah. Kalau udah rata seperti ini, aku memasukkan 300 gram tepung terigu protein sedang. Ini aku pakai segitiga biru. Lalu mixer dengan speed yang terendah hingga rata. Dan ini udah rata. Lalu langkah berikutnya, aku mau bikin mering dari 9 butir putih telur. Lalu ini di mixer dengan kecepatan yang paling tinggi hingga kental berjejak.
Kalau udah berbusa seperti ini, mau aku tambahkan 15 gram gula pasir supaya adonannya lebih stabil. Dan ini udah kental berjejak ya teman-teman. Lalu aku memasukkan miringnya 3 tahap ke dalam adonan. Ini tahap pertama. Lalu ini aku mau aduk secara perlahan aja, diaduk balik sampai merata. Ini udah rata dan aku mau masukkan lagi tahap yang kedua, miringnya. Aduk balik sampai merata. Ini udah rata dan tahap yang terakhir, ini yang ketiga. Aduk balik lagi secara perlahan. Dan ini udah merata. Lalu siapkan loyang segi 4 20 x 20 tinggi 7 cm yang sudah diolesin margarin. Mau aku tambahkan kertas roti lalu diratakan dengan spatula. Dan ini aku udah siapkan centong sayur ukuran besar untuk takaran adonan cake-nya. Dan sebelum dituang ke dalam loyang, ini harus diaduk dulu ya teman-teman. Ini dituang kurang lebih 2 sendok centong sayur. Lalu ini aku mau ratakan seperti ini aja ya teman-teman. Kalau udah rata, aku mau hentakan beberapa kali supaya udara terperangkap di dalamnya keluar. Nah teman-teman, ini ovennya udah aku panaskan 15 menit di suhu 200 derajat Celcius, api atas bawah. Lalu panggang cake di suhu 200 derajat Celcius, api atas bawah sampai kecoklatan atau kurang lebih 10 menit. Atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing ya. Teman-teman, ini di menit kelima aku mau putar arah loyangnya supaya matangnya merata. Lalu open kembali sampai kecoklatan. Dan ini udah 10 menit, udah kecoklatan. Setelah diangkat, lalu ditekan-tekan dengan sendok seperti ini ya teman-teman. Lalu aku mau tambahkan 2 sendok makan selai nanas dan diratakan. Kalau udah rata seperti ini, aku mau tambahkan 2 centong sayur adonan cake-nya lagi. Jangan lupa adonannya diaduk dulu ya teman-teman. Lalu ratakan seperti ini. Dihentak-hentakan dan di oven kembali. Oven di suhu 200 derajat, api atas selama 10 menit. Ini udah selesai di oven, lapis yang ketiga. Tekan-tekan juga dengan sendok seperti ini. Tambahkan selai nanas 2 sendok makan. Ratakan. Tambahkan 2 centong sayur adonan cake, lalu diratakan juga seperti ini. Hentakan beberapa kali. Open kembali di suhu 200 derajat selama 10 menit atau sampai coklatan seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai lapis terakhir ya teman-teman. Dan ini lapis yang terakhir atau lapis yang keenam. Nah teman-teman, ini karena cake yang terakhir, jadi cake-nya ini udah tinggi. Suhunya diturunkan menjadi 180 derajat Celcius. Dipanggang seperti biasa sampai kecoklatan. Seperti ini. Dan ini udah matang, yang terakhir ditekan-tekan seperti ini. Lalu dinginkan.
Tada, cake lapis nanas lembut dan enaknya udah ready. Masya Allah, ini cantik banget ya teman-teman. Ini ada 6 lapis. Dan ini teman-teman bisa lihat cake-nya cantik banget. Dan tadi aku udah cobain, rasanya ini beneran enak, pakai banget. Rasanya lembut banget, manisnya pas, nanasnya seger. Ini teman-teman bisa lihat cake-nya selembut ini. Silahkan dicoba ya teman-teman resep lapis nanas, lembut dan enak dari aku ini. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Dan kalau kalian rasa video ini bermanfaat, bantu share ya teman-teman ke sosial media kalian lainnya. Sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.